Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik matematika SMA, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bersama saya, Dewi Kartika Subekti. Di video sebelumnya, kita sudah pernah membahas topik pertidaksamaan linear dua variabel dan cara menentukan daerah penyelesaiannya. Langkah menentukan daerah penyelesaian untuk suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel pada prinsipnya mirip dengan langkah menentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk itu, jika diperlukan, Anda bisa melihat kembali video mengenai pertidaksamaan linear dua variabel terlebih dahulu sebelum menyimak video ini. Baik, kita akan mulai dengan apakah yang dimaksud dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu. Yang dimaksud dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPTLDV adalah gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Atau dengan kata lain, suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu terdiri dari beberapa pertidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya, kita akan masuk ke penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Apakah yang dimaksud dengan menyelesaikan suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Menyelesaikan suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel berarti menentukan himpunan pasangan berurutan X, Y yang memenuhi sistem pertidaksamaan tersebut. Dalam koordinat kartesius, himpunan pasangan bilangan X, Y tersebut berada dalam suatu daerah yang disebut dengan daerah penyelesaian. Adapun daerah penyelesaian yang dimaksud merupakan daerah irisan dari beberapa pertidaksamaan linear yang termuat dalam sistem pertidaksamaan linear yang diberikan. Untuk memahami lebih jauh mengenai cara menentukan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel, perhatikan contoh-contoh berikut. Untuk contoh pertama, soalnya adalah tentukan pada bidang kartesius himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0, dan 5X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Perhatikan bahwa pada sistem pertidaksamaan ini terdapat 3 buah pertidaksamaan. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, berikut tahapan yang akan kita lakukan. Pada tahap pertama, kita perlu melukis masing-masing garis pembatas daerah penyelesaian pertidaksamaan linear yang diberikan. Kedua, kita tentukan daerah penyelesaian untuk tiap-tiap pertidaksamaan yang termuat dalam sistem pertidaksamaan ini. Dan yang ketiga, kita tentukan daerah irisan dari semua daerah penyelesaian yang telah ditetapkan, di mana daerah irisan inilah yang nantinya menjadi daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linearnya. Baik, sebagaimana tampak pada layar, jumlah pertidaksamaan yang termuat dalam sistem pertidaksamaan ini ada 3 buah. Itu artinya terdapat 3 pertidaksamaan yang akan dilukis garisnya untuk kemudian ditentukan masing-masing daerah penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan melukis terlebih dahulu garis X sama dengan 0. Persamaan garis X sama dengan 0 ini diperoleh dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0, yang diubah tanda pertidaksamaannya menjadi persamaan. Garis X sama dengan 0 sendiri adalah garis vertikal yang memotong sumbu X di apsis X sama dengan 0, yaitu di sini. Ketika dilukis, letak garis X sama dengan 0 akan berimpit dengan sumbu Y ini. Selain itu, kita juga perlu mencermati pertidaksamaan yang diberikan pada X lebih dari atau sama dengan 0 ini. Karena di sini ada tanda sama dengannya, maka titik-titik yang terletak di garis X sama dengan 0 nantinya merupakan bagian dari penyelesaian. Dan untuk menunjukkan bahwa titik-titik yang terletak di garis tersebut merupakan bagian dari penyelesaian, maka seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, garis X sama dengan 0 dilukis tidak putus-putus. Setelahnya, kita tentukan letak daerah penyelesaian lainnya untuk pertidaksamaan X lebih dari atau sama dengan 0. Karena tanda pertidaksamaannya memuat tanda lebih dari, maka daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan garis X sama dengan 0
seperti tampak pada gambar berikut. Mengapa daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan garis X sama dengan 0? Karena di daerah ini seluruh titiknya memiliki nilai absis atau nilai X yang lebih dari 0. Yang kedua, kita akan melukis garis Y sama dengan 0. Persamaan garis Y sama dengan 0 ini diperoleh dari pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y lebih dari atau sama dengan 0, yang diubah tanda pertidaksamaannya menjadi persamaan. Garis Y sama dengan 0 adalah garis yang memotong sumbu Y di ordinat Y sama dengan 0, yaitu di sini. Ketika dilukis, letak garis Y sama dengan 0 akan berimpit dengan sumbu X. Selanjutnya, perhatikan pula tanda pertidaksamaan pada pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan 0 ini. Karena di sini ada tanda sama dengannya, maka titik-titik yang terletak di garis Y sama dengan 0 nantinya merupakan bagian dari penyelesaian. Sama halnya dengan cara melukis garis X sama dengan 0 tadi, untuk menunjukkan bahwa titik-titik yang terletak di garis tersebut merupakan bagian dari penyelesaian, maka garis Y sama dengan 0 dilukis tidak putus-putus. Setelahnya, kita tentukan letak daerah penyelesaian lainnya untuk pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan 0. Karena tanda pertidaksamaannya memuat tanda lebih dari, maka daerah penyelesaiannya ada di sebelah atas garis Y sama dengan 0. Seperti tampak pada gambar berikut. Mengapa daerah penyelesaiannya ada di atas garis Y sama dengan 0 ini? Karena di daerah ini seluruh titik-titiknya memiliki nilai ordinat atau nilai Y yang lebih dari 0. Yang ketiga, kita akan melukis garis 5x plus 2y sama dengan 10. Persamaan garis 5x plus 2y sama dengan 10 ini diperoleh dari pertidaksamaan yang ketiga, yaitu 5x plus 2y kurang dari atau sama dengan 10 ini, yang tanda pertidaksamaannya diubah menjadi sama dengan. Untuk melukis garis 5x plus 2y sama dengan 10, sebagaimana yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, maka kita perlu mencari terlebih dahulu titik potong garis tersebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Titik potong garis 5x plus 2y sama dengan 10 terhadap sumbu X dan sumbu Y dapat dilihat pada tabel berikut. Penjelasan untuk tabel ini adalah sebagai berikut. Untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X pada persamaan 5x plus 2y sama dengan 10 ini kita gantikan dengan 0. Kemudian, karena ini kita gantikan dengan 0, maka hasil perkalian antara 5 dan 0 adalah 0, sehingga nilai Y-nya adalah 10 dibagi 2, menghasilkan 5. Jadi, titik potong garis 5x plus 2y sama dengan 10 ini terhadap sumbu Y adalah 0,5. Di bidang kartesius ini, lokasi titik 0,5 ada di sini. Selanjutnya, untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, nilai Y pada garis ini kita gantikan dengan 0. Selanjutnya, hasil perkalian 2 dan 0 adalah 0, sehingga nilai X-nya adalah 10 dibagi 5 menghasilkan 2. Jadi titik potong garis 5x plus 2y sama dengan 10 ini dengan sumbu X adalah 2,0. Di bidang kartesius ini, letak titik 2,0 ada di sini. Baru setelah itu, kita lukis garis 5x plus 2y sama dengan 10 dengan cara menghubungkan kedua titik ini. Sebelumnya, perhatikan pula tanda pertidaksamaan yang diberikan pada pertidaksamaan ini. Karena di sini ada tanda sama dengannya, maka titik-titik yang terletak di garis 5x plus 2y sama dengan 10 nantinya merupakan bagian dari penyelesaian. Sama halnya dengan cara melukis dua garis sebelumnya, untuk menunjukkan bahwa titik-titik yang terletak di garis tersebut merupakan bagian dari penyelesaian, maka garis 5x plus 2y sama dengan 10 dilukis tidak putus-putus seperti tampak pada gambar. Setelah garis ini kita lukis, barulah kita tentukan letak daerah penyelesaian lainnya untuk pertidaksamaan 5x plus 2y kurang dari atau sama dengan 10.
Untuk menentukan apakah letaknya di sebelah kiri garis ataukah di sebelah kanan garis, kita ambil salah satu koordinat di sebelah kiri atau kanan garis 5x plus 2y sama dengan 10. Misalkan koordinat tersebut adalah 3,2 yang terletak di sini. Selanjutnya kita selidiki apakah titik ini memenuhi pertidaksamaan 5x plus 2y kurang dari atau sama dengan 10 atau tidak, dengan cara mensubstitusikan titik ini ke pertidaksamaan 5x plus 2y kurang dari atau sama dengan 10 seperti ini. Setelah kita hitung, diperolehlah hasil 17 di ruas kiri. Karena yang dikehendaki adalah yang nilainya kurang dari atau sama dengan 10, sementara 17 sendiri nilainya lebih dari 10, maka titik 3,2 ini tidak memenuhi pertidaksamaan 5x plus 2y kurang dari atau sama dengan 10. Jika salah satu titik di sebelah kanan garis tidak memenuhi, itu artinya semua titik yang ada di sebelah kanan garis juga tidak memenuhi. Dan apabila titik-titik di sebelah kanan garis ini tidak memenuhi, artinya titik-titik di sebelah kiri garislah yang akan memenuhi pertidaksamaan ini. Dengan demikian, daerah penyelesaian lainnya berada di sebelah kiri garis 5x plus 2y sama dengan 10, yaitu di area yang memuat titik-titik yang memenuhi pertidaksamaan seperti tampak pada gambar. Untuk menunjukkan bahwa daerah di sebelah kiri garis 5x plus 2y sama dengan 10 ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 5x plus 2y kurang dari atau sama dengan 10, kita dapat mengarsir atau mewarnai daerah ini seperti yang telah dilakukan pada dua pertidaksamaan sebelumnya. Berikutnya, setelah ketiga daerah penyelesaian untuk masing-masing pertidaksamaan diperoleh, barulah kita tentukan daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan ini. Caranya yaitu dengan menentukan daerah irisan dari ketiga pertidaksamaan linearnya. Pada gambar ini, daerah irisan yang dimaksud adalah daerah yang dikenai 3 kali arsiran atau pewarnaan, yaitu daerah yang berbentuk segitiga yang dibatasi oleh garis merah seperti tampak pada gambar. Disinilah letak daerah penyelesaiannya. Berikutnya kita masuk ke contoh kedua. Di sini kita diminta menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0, 4x plus 3y lebih dari atau sama dengan 12, dan x kurang y lebih dari atau sama dengan 1. Sama seperti pada contoh pertama, yang mula-mula kita lakukan untuk menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang diberikan adalah dengan melukis garis-garis pembatas daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linearnya. Yang pertama, kita akan melukis garis x sama dengan 0 terlebih dahulu. Garis x sama dengan 0 ini kita peroleh dari pertidaksamaan x lebih dari atau sama dengan 0, yang terlebih dahulu kita ubah menjadi persamaan dengan cara mengubah tanda pertidaksamaan ini menjadi sama dengan. Seperti yang sudah dijelaskan pada contoh 1, posisi garis x sama dengan 0 berimpit dengan sumbu y ini. Dan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan x lebih dari atau sama dengan 0 mencakup titik-titik yang berada di sepanjang sumbu y ini dan di sebelah kanannya, seperti tampak pada gambar. Perhatikan juga pertidaksamaan x lebih dari atau sama dengan 0 ini. Karena ia memuat tanda sama dengan, maka garis ini dilukis tidak putus-putus. Yang kedua, kita akan melukis garis y sama dengan 0. Garis y sama dengan 0 kita peroleh dari pertidaksamaan y lebih dari atau sama dengan 0, yang terlebih dahulu kita ubah tanda pertidaksamaannya ini menjadi tanda sama dengan. Seperti yang sudah dijelaskan pada contoh 1 juga, posisi garis y sama dengan 0
berimpit dengan garis sumbu X ini, di mana daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan 0 ini mencakup titik-titik yang berada di sepanjang garis sumbu X ini dan di sebelah atasnya, seperti tampak pada gambar. Sama seperti garis X sama dengan 0, garis Y sama dengan 0 juga dilukis tidak putus-putus. Yang ketiga, kita akan melukis garis 4X plus 3Y sama dengan 12. Persamaan garis 4X plus 3Y sama dengan 12 ini diperoleh dari pertidaksamaan yang ketiga, yaitu 4X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 12. Ini yang diubah tanda pertidaksamaannya menjadi persamaan. Untuk melukis garis 4X plus 3Y sama dengan 12, kita perlu mencari terlebih dahulu titik potong garis tersebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Titik potong garis 4X plus 3Y sama dengan 12 terhadap sumbu X dan sumbu Y dapat dilihat pada tabel berikut. Penjelasan untuk tabel ini adalah sebagai berikut. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X pada garis 4X plus 3Y sama dengan 12, yaitu ini, kita gantikan dengan 0. Hasil perkalian 4 dan 0 adalah 0, sehingga nilai Y-nya adalah 12 dibagi 3, hasilkan 4. Jadi, titik potong garis 4X plus 3Y sama dengan 12 dengan sumbu Y adalah 0,4. Di bidang kartesius ini, lokasi titik 0,4 ada di sini. Sedangkan untuk mencari titik potong garis 4X plus 3Y sama dengan 12 dengan sumbu X, nilai Y yang terletak pada garis 4X plus 3Y sama dengan 12 kita gantikan dengan 0. Hasil perkalian 3 dan 0 adalah 0, sehingga nilai X-nya adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi, titik potong garis 4X plus 3Y sama dengan 12 dengan sumbu X adalah 3,0. Di bidang kartesius ini, lokasi titik 3,0 ada di sini. Berikutnya, perhatikan pula tanda pertidaksamaan yang terdapat pada pertidaksamaan 4X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 12 ini. Karena di sini ada tanda sama dengannya, maka titik-titik yang terletak pada garis 4X plus 3Y sama dengan 12 dilukis tidak putus-putus seperti tampak pada gambar. Setelah itu, barulah kita tentukan letak daerah penyelesaiannya untuk pertidaksamaan 4X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 12, apakah di sebelah kiri garis 4X plus 3Y sama dengan 12 ini atau di sebelah kanannya. Untuk menentukannya, kita bisa melakukan uji titik terlebih dahulu dengan cara menyelidiki salah satu koordinat di sebelah kiri atau di sebelah kanan garis 4X plus 3Y sama dengan 12 ini. Misalkan, kita ambil titik yang letaknya di sebelah kiri garis, yaitu titik 0,0. Lokasinya ada di sini. Selanjutnya kita selidiki apakah titik 0,0 ini memenuhi pertidaksamaan 4X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 12 atau tidak, dengan cara mensubstitusikan titik tersebut ke pertidaksamaan 4X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 12. Seperti ini. Setelah dilakukan perhitungan, diperolehlah hasil 0 di ruas kiri. Dan karena yang dikehendaki adalah yang nilainya lebih dari atau sama dengan 12, maka titik 0,0 ini tidak memenuhi. Karena titik 0,0 ini tidak memenuhi pertidaksamaan 4X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 12, maka daerah penyelesaiannya tidak berada di area yang memuat titik yang tidak memenuhi ini. Atau dengan kata lain, daerah penyelesaiannya bukan di sebelah kiri garis ini, melainkan di sebelah kanan garis 4X plus 3Y sama dengan 12 seperti tampak pada gambar. Terkait pengujian titik ini, titik yang diambil tidak harus di kiri.
kita boleh saja mengambil salah satu titik di kanan untuk diuji. Saat kita memilih salah satu titik di kanan, hasilnya nanti pasti akan memenuhi pertidaksamaan ini, sehingga daerah penyelesaiannya tetap di sebelah kanan garis. Berikutnya, kita akan melukis garis X min Y sama dengan 1. Persamaan garis X min Y sama dengan 1 ini diperoleh dari pertidaksamaan yang keempat, yaitu X min Y lebih dari atau sama dengan 1, yang terlebih dahulu diubah tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Untuk melukis garis X min Y sama dengan 1, kita perlu mencari terlebih dahulu titik potong garis tersebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Titik potong garis X min Y sama dengan 1 terhadap sumbu X dan sumbu Y dapat dilihat pada tabel berikut. Penjelasan untuk tabel ini adalah sebagai berikut. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X pada persamaan X min Y sama dengan 1 kita gantikan dengan 0. Dengan mengalihkan kedua ruas kiri dan kanan ini dengan negatif 1, diperoleh hasil Y sama dengan negatif 1. Jadi, titik potong garis X min Y sama dengan 1 dengan sumbu X adalah 0, negatif 1. Di bidang kartesius ini, lokasi 0, negatif 1 ada di sini. Sedangkan untuk mencari titik potong garis X min Y sama dengan 1 dengan sumbu X, maka nilai Y yang ada pada persamaan X min Y sama dengan 1 ini kita gantikan dengan 0. Yang menghasilkan X sama dengan 1. Jadi, titik potong garis X min Y sama dengan 1 dengan sumbu X adalah 1,0. Di bidang kartesius ini, lokasi titik 1,0 ada di sini. Tampak pada gambar. Selain itu, perhatikan pula tanda pertidaksamaan yang diberikan pada pertidaksamaan X min Y lebih dari atau sama dengan 1 ini. Karena di sini memuat tanda sama dengan, maka titik-titik yang terletak di garis X min Y sama dengan 1 nantinya merupakan bagian dari penyelesaian. Sama halnya dengan cara melukis 3 garis sebelumnya, untuk menunjukkan bahwa titik-titik yang terletak di garis tersebut merupakan bagian dari penyelesaian, maka garis X min Y sama dengan 1 dilukis tidak putus-putus seperti tampak pada gambar. Setelahnya, kita tentukan letak daerah penyelesaian lainnya untuk pertidaksamaan X min Y lebih dari atau sama dengan 1. Apakah di sebelah atas garis atau di sebelah bawah garis ini? Untuk menentukan letak daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut, kita selidiki salah satu koordinat yang berada di sebelah atas atau di sebelah bawah garis X min Y sama dengan 1. Misalnya, kita ambil salah satu koordinat di sebelah atas garis X min Y sama dengan 1, yaitu titik 0,0 yang letaknya di sini. Selanjutnya, kita selidiki apakah titik tersebut memenuhi pertidaksamaan X min Y lebih dari atau sama dengan 1 ini ataukah tidak. Dengan cara mensubstitusikan titik tersebut ke pertidaksamaan X min Y lebih dari atau sama dengan 1 ini. Setelah dihitung, diperolehlah hasil 0 di ruas kiri. Karena yang dikehendaki adalah yang nilainya lebih dari atau sama dengan 1, sementara nilai 0 ini kurang dari 1, maka titik 0,0 ini tidak memenuhi pertidaksamaan X min Y lebih dari atau sama dengan 1. Dengan demikian, daerah penyelesaian lainnya berada di sebelah bawah garis X min Y sama dengan 1 ini. Atau dengan kata lain, di daerah yang tidak memuat titik uji 0,0 tadi. Seperti tampak pada gambar berikut. Berikutnya, setelah keempat daerah penyelesaian untuk masing-masing pertidaksamaan diperoleh, barulah kita tentukan daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan ini. Caranya yaitu dengan menentukan daerah irisan dari daerah penyelesaian untuk keempat pertidaksamaan linearnya. Daerah irisan di sini adalah daerah yang dikenai 4 kali arsiran atau pewarnaan. Pada koordinat kartesius ini, daerah irisan yang dimaksud adalah daerah terbuka yang dibatasi oleh garis merah.
Disinilah letak daerah penyelesaiannya. Berikutnya kita masuk ke contoh ketiga. Di contoh ketiga ini, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear berikut. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, mula-mula kita perhatikan kembali sistem pertidaksamaan linear yang diberikan. Pada contoh 3 ini, jumlah pertidaksamaan yang termuat dalam sistem pertidaksamaan ini ada 2 buah, di mana masing-masing pertidaksamaan ini akan kita lukis garis pembatasnya untuk kemudian kita arsir daerah penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan melukis garis X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Garis X sama dengan 1 dan X sama dengan 4 ini diperoleh dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu X lebih dari 1 dan X kurang dari 4. Garis X sama dengan 1 adalah garis vertikal yang memotong sumbu X di aksis X sama dengan 1, yaitu di sini. Sementara garis X sama dengan 4 adalah garis vertikal yang memotong sumbu X di aksis X sama dengan 4, yaitu di sini. Perhatikan pula tanda pertidaksamaannya. Di sini tanda pertidaksamaannya tidak memuat tanda sama dengan. Artinya titik-titik yang terletak di garis X sama dengan 1 dan X sama dengan 4 bukan merupakan bagian dari penyelesaian. Dan untuk menunjukkan bahwa titik-titik yang terletak di garis ini bukan bagian dari penyelesaian, maka kedua garis ini dilukis putus-putus seperti ini. Setelah garis pembatas untuk pertidaksamaan yang pertama ini kita lukis, langkah berikutnya adalah menentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan X lebih dari 1 dan X kurang dari 4. Di mana daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan ini adalah daerah di antara kedua garis ini, yang ditunjukkan oleh daerah berwarna hijau ini. Yang kedua, kita akan melukis garis Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 5. Garis Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 5 ini diperoleh dari pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y lebih dari 2 dan Y kurang dari 5. Sama seperti pada pertidaksamaan yang pertama, perhatikan bahwa tanda pertidaksamaannya tidak memuat tanda sama dengan. Itu artinya titik-titik yang terletak di garis Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 5 bukan bagian dari penyelesaian. Sehingga kedua garis ini nanti juga dilukis putus-putus. Garis Y sama dengan 2 adalah garis horizontal yang memotong sumbu Y di ordinat 2, yaitu di sini. Sementara garis Y sama dengan 5 adalah garis horizontal yang memotong sumbu Y di ordinat Y sama dengan 5, yaitu di sini. Setelah garis pembatas ini kita lukis, langkah berikutnya adalah menentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan Y lebih dari 2 dan Y kurang dari 5 ini, di mana daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan Y lebih dari 2 dan Y kurang dari 5 ada di antara kedua garis ini, seperti tampak pada gambar berikut. Berikutnya, setelah kedua daerah penyelesaian untuk masing-masing pertidaksamaan diperoleh, barulah kita tentukan daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan ini. Caranya yaitu dengan menentukan daerah irisan dari daerah penyelesaian dari kedua pertidaksamaan yang diberikan. Pada gambar ini, daerah penyelesaian yang dimaksud adalah daerah berbentuk segi 4 yang dibatasi oleh garis merah. Disinilah letak daerah penyelesaiannya. Berikutnya kita masuk ke contoh keempat. Berbeda dengan contoh pertama sampai ketiga, jika pada contoh pertama sampai ketiga tadi kita diminta untuk menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan yang diberikan, maka untuk contoh keempat ini kita akan melakukan hal yang sebaliknya, yaitu menentukan sistem pertidaksamaan linear dari daerah penyelesaian yang diberikan. Saya bacakan soalnya. Tentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel untuk daerah penyelesaian yang diarsir berikut ini.
Pada gambar ini tampak bahwa daerah penyelesaiannya berbentuk segitiga, sehingga nanti akan ada 3 pertidaksamaan yang dihasilkan. Untuk menjawabnya, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan persamaan garis pembatasnya, lalu kita tentukan pertidaksamaan yang sesuai dengan daerah penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan menentukan persamaan garis untuk garis yang berwarna biru ini terlebih dahulu. Pada gambar ini tampak bahwa garis biru ini memotong sumbu X di titik 3,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,5. Persamaan garis yang melalui titik 3,0 dan 0,5 adalah 5x plus 3y sama dengan 15. Nilai 5 di depan variabel x ini kita peroleh dari ordinat 5, sedangkan nilai 3 yang berada di depan variabel y ini kita peroleh dari absis 3 sesuai dengan kedudukan garis berwarna biru ini. Untuk nilai 15 di ruas kanan ini kita dapatkan dari hasil perkalian 5 dan 3 ini. Selanjutnya, perhatikan letak arsiran daerah penyelesaiannya. Pada gambar, tampak bahwa daerah yang diarsir adalah daerah di bawah garis 5x plus 3y sama dengan 15 atau di bawah garis biru ini. Dan karena garis ini dilukis tidak putus-putus, maka pertidaksamaan linear dua variabel yang sesuai adalah 5x plus 3y kurang dari atau sama dengan 15. Untuk memastikan bahwa tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan seperti ini, kita juga bisa melakukan pengujian titik terhadap salah satu titik di bawah garis 5x plus 3y sama dengan 15 ini. Misalnya kita akan menguji titik 0,0 yang letaknya di bawah garis biru ini. Titik 0,0 ini kita substitusikan ke pertidaksamaan 5x plus 3y kurang dari atau sama dengan 15, di mana 5 dikali 0 hasilnya adalah 0 dan 3 dikali 0 hasilnya adalah 0. Sehingga jika dijumlahkan, hasil di ruas kiri ini adalah 0. Kemudian hasil 0 yang diperoleh ini memenuhi pertidaksamaan ini, karena nilai 0 ini tadi kurang dari 15. Sehingga benarlah bahwa tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan seperti ini. Yang kedua, kita akan menentukan persamaan garis untuk garis yang berwarna hijau ini. Pada gambar, tampak bahwa garis ini memotong sumbu X di titik 5,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,3. Persamaan garis yang melalui titik 5,0 dan 0,3 adalah 3x plus 5y sama dengan 15. Nilai 3 di depan variabel X ini diperoleh dari ordinat 3 pada gambar ini. Sedangkan nilai 5 di depan variabel Y ini diperoleh dari absis 5 ini, yang bersesuaian dengan garis berwarna hijau ini. Sementara untuk nilai 15 di ruas kanan ini kita dapatkan dari hasil perkalian 3 dan 5 ini. Selanjutnya, perhatikan letak daerah arsirannya atau daerah penyelesaiannya. Pada gambar, tampak bahwa daerah yang diarsir adalah daerah di atas garis 3x plus 5y sama dengan 15. Dan karena garis ini juga dilukis tidak putus-putus, maka pertidaksamaan linear dua variabel yang memenuhi adalah 3x plus 5y lebih dari atau sama dengan 15. Sama halnya seperti pada garis yang pertama tadi, untuk memastikan bahwa tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari atau sama dengan seperti ini, kita bisa melakukan pengujian terhadap salah satu titik yang letaknya berada di atas garis berwarna hijau ini. Misalnya, titik 3,3 yang letaknya di sini. Titik 3,3 ini kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan 3x plus 5y lebih dari atau sama dengan 15. Di mana 3 dikali 3 menghasilkan 9 dan 5 dikali 3 menghasilkan 15. Kemudian jumlahkan 9 dan 15 tadi menghasilkan 24. Hasil 24 yang diperoleh ini memenuhi pertidaksamaan ini, karena 24 nilainya lebih dari 15. Sehingga benarlah bahwa tanda pertidaksamaannya ini lebih dari atau sama dengan seperti ini. Berikutnya kita akan menentukan garis pembatas yang terakhir. Perhatikan kembali gambar ini. Di sini tampak bahwa selain dibatasi oleh kedua garis ini, daerah penyelesaian ini juga dibatasi oleh garis sumbu pada koordinat kartesius ini, yaitu sumbu Y atau garis X sama dengan 0.
Selanjutnya, karena arsirannya berada di daerah di sebelah kanan garis sumbu ini, maka pertidaksamaan yang memenuhi adalah X lebih dari atau sama dengan 0. Setelah ketiga pertidaksamaannya terbentuk, langkah berikutnya adalah menyusun sistem pertidaksamaan untuk daerah penyelesaian yang diarsir, yaitu dengan menyatukan ketiga pertidaksamaan yang sudah diperoleh tadi. Inilah jawaban untuk pertanyaan pada contoh 4 ini. Demikianlah penjelasan mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Agar dapat memahami materi ini dengan lebih baik, silahkan Anda berlatih soal-soal berikut ini. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.